tombol subscribe. Hi learners, welcome back to Akses Belajar. How's it going? Bersama saya Mr. Chan. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas 5 tips bagaimana mengatasi anak yang susah belajar. Maka dari itu simak terus videonya ya. Tujuan awal kita menyekolahkan anak tentunya agar mereka senantiasa dapat memperoleh ilmu sebagai bekal di masa depan. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita sebagai orang tua ketika sang buah hati mampu menoreh prestasi di bidang pendidikan tentunya. Namun bagaimana jadinya jika si kecil justru malah susah untuk belajar? Nah, sebagai besar orang tua pasti pernah dihadapkan dengan persoalan ini. Setiap kita membujuk anak untuk belajar, biasanya mereka tuh menolak dengan berbagai alasan. Seperti merasa lelah hingga lebih suka bermain gadget contohnya. Seringkali hal tersebut membuat kita naik darah tentunya. Namun bukan berarti membentak atau memarahi anak menjadi pilihan ya. Karena bagaimanapun juga melegalkan ungkapan emosi apalagi kekerasan hanya akan memberi dampak buruk bagi psikis anak. Lalu gimana cara mengatasinya? So let's check it out. Berikut ini metodenya. Yang pertama yang ayah bunda lakukan adalah pahami penyebab anak susah belajar. Nah, coba nih ayah bunda bangun komunikasi yang baik dengan anak. Ketika anak cenderung banyak menghabiskan waktu untuk hal yang kurang bermanfaat, lakukanlah pendekatan secara halus berupa menanyakan alasan mengapa mereka demikian. Setelah si kecil melontarkan jawaban, coba kita posisikan diri sebagai orang tua sekaligus teman dekat yang saling memahami satu sama lain. Iya kan, apa yang dialami mereka juga kan kita alami juga semasa kecil dulu. Namun, jelaskan pada anak bahwa kita tidak menyerah begitu saja dan tetap berusaha melakukan kegiatan belajar di berbagai situasi, oke? Tips yang kedua, pendekatan persuasif. Oke, nah dalam hal ini kita perlu menerapkan pendekatan persuasif. Cukup ceritakan kepada anak tentang masa-masa sekolah yang telah kita lalui dahulu. Misalnya kebiasaan teman sekelas kita yang enggan belajar setiap kali menghadapi ulangan yang berakibat pada perolehan nilai yang selalu buruk bahkan menduduki peringkat terendah di kelas. Dengan menceritakan hal tersebut secara tidak langsung nih ya kan, setidaknya membuat anak itu berpikir jika mereka masih juga susah belajar akan mengakibatkan prestasinya tuh di sekolah memburuk. Jika sekecil hanya berdiam diri mendengar hal ini berarti mereka mengakui dan mulai merasa perlu menyingkirkan kebiasaan susah belajarnya. Di momen inilah waktunya kita memberikan pemahaman betapa pentingnya belajar. Terlebih lagi sejak seusia dini. Jangan malah menasihati secara berlebihan. Hal demikian hanya akan membuat anak merasa bosan dan akhirnya mengabaikan semua perkataan kita. Beritahu nih jika ia rajin belajar dan akhirnya berhasil menoreh prestasi akan membanggakan kita sebagai orang tuanya dan tentunya menjadi bekal untuknya menjadi manusia berpendidikan di masa datang. Hal tersebut akan membangkitkan semangat dan meningkatkan motivasi belajar anak. Tips yang ketiga, kenali dulu gaya belajar anak. Sebelum menentukan jam belajar dan baiknya kenali dulu yuk belajar anak gayanya tuh kayak gimana. Sehingga pada saat nanti anak mulai menerapkan kegiatan belajar di rumah secara konsisten, metode belajar yang digunakan sudah dipastikan sesuai dengan yang ia inginkan.
Nah, kita akui bahwa setiap individu termasuk kita sendiri memiliki gaya belajar tersendiri. Begitu pula anak tidak bisa ia dipaksa mengikuti metode belajar yang ia tidak suka, bukan? Sulit diikuti untuk bahkan terkesan membosankan. Bagaimanapun caranya kita harus mengetahui gaya belajar yang cocok untuk anak sehingga dapat memberikan kenyamanan belajar. Kan kita tahu nih gaya belajarnya ada yang visual, kinestetik, ataupun auditory. Nah, ayah bunda tinggal sesuaikan. So, tips yang keempat adalah time management for study. Nggak perlu terikat nih, cukup pastikan di setiap harinya anak memiliki jam belajar di rumah. Ya, kita ketahui mood si kecil juga dapat berubah sewaktu-waktu. Sehingga jika diberi waktu yang terjadwal dikhawatirkan mereka tidak bisa melakukan kegiatan belajar dengan baik dan akhirnya proses pembelajaran itu nggak efektif. Kita bisa terapkan jam belajar anak tuh mulai dari 30 sampai 60 menit dalam satu hari. Namun sebelum menerapkannya lebih baik kita melakukan percobaan terlebih dahulu. Kegiatan belajar anak di rumah tanpa ada batasan waktu. Lalu nih kita lihat seberapa lama nih anak bisa belajar secara efektif. Kemudian gunakan jam belajar tersebut di hari-hari selanjutnya. Dan ini dia tips yang terakhir, nomor 5 adalah apresiasi untuk meningkatkan antusias belajar anak. Good job, Akari 621. Ketika ia berhasil mengerjakan sesuatu atau menyelesaikan tugas dengan baik, tidak ada salahnya ya kita berikan pujian atau memberikan hadiah kecil-kecilan. Nah, anak pasti akan merasa senang diperlakukan demikian. Tentu antusiasme belajar juga akan meningkatkan seberapapun belajar dimanapun kemungkinan. Namun jika kegiatan belajar dilakukan di ruang khusus, misalnya di sebuah ruangan yang tertata rapi, tersedia meja dan bangku belajar serta terdapat fasilitas yang berkaitan dengan minat anak, proses pembelajaran akan lebih efektif dan tentunya menyenangkan. Nah ya bunda, itu dia tadi tips mengenai anak yang susah belajar. Jika ingin memaksimalkan kegiatan belajar anak di rumah, bisa belajar bersama kami. Dengan pengajar yang berpengalaman menangani anak-anak dan materi-materi yang interaktif tentunya menyenangkan yang berhubungan dengan keseharian anak tentunya. Jadi membuat pengalaman belajar anak itu tidak bosan, oke? Nah, ayah bunda bisa menerapkan 5 tips tadi, semoga berhasil dan nantinya anak tidak susah lagi belajarnya. So, thank you so much sudah mengikuti video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Belajar itu menyenangkan. Jangan lupa klik tombol subscribe.